Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zabrina Andini dari kelas 11 MIPA 1. Hari ini saya akan menjelaskan tentang cara menyelesaikan soal program linear dengan metode grafik. Langsung saja kita lihat soalnya. Sebuah industri rumah tangga memproduksi dua jenis kue, misalnya kue 1 dan kue 2. Kedua jenis kue ini memerlukan bahan mentah A dan bahan mentah B. Satu kue 1 memerlukan bahan mentah A sebanyak 4 kg dan bahan mentah B sebanyak 2 kg. Satu kue 2 memerlukan bahan mentah A sebanyak 2 kg dan bahan mentah B sebanyak 4 kg. Ketersediaan bahan mentah A adalah 60 kg dan bahan mentah B 48 kg. Kue 1 laku dijual dengan harga Rp80.000 dan kue 2 laku dijual dengan harga Rp60.000. Berapakah sebaiknya kue 1 dan kue 2 yang dibuat agar memberikan hasil penjualan maksimum? Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mencari model matematika dari soal tersebut. Kita misalkan kue 1 adalah X dan kue 2 adalah Y. Kue 1 memerlukan bahan mentah A sebanyak 4 kg dan bahan mentah B sebanyak 2 kg. Sedangkan kue 2 memerlukan bahan mentah A sebanyak 2 kg dan bahan mentah B adalah 4 kg. Jumlah maksimal dari bahan mentah A adalah 60 kg dan jumlah maksimal dari bahan mentah B adalah 48 kg. Fungsi objektif atau harga jual dari kue 1 adalah Rp80.000 dan fungsi objektif dari kue 2 adalah Rp60.000. Jadi, kita dapatkan model matematikanya yaitu 4X ditambah 2Y kurang lebih atau sama dengan 60. Yang ini kita dapatkan 2X ditambah 4Y kurang lebih atau sama dengan 48. Fungsi objektif yaitu 80.000X ditambah 60.000Y. Kita pindahkan model matematikanya di sini, yaitu 4X ditambah 2Y kurang lebih atau sama dengan 60, 2X ditambah 4Y kurang lebih atau sama dengan 48. X lebih besar atau sama dengan 0, Y lebih besar atau sama dengan 0. Fungsi objektif kita tuliskan sebagai f x, y sama dengan 80.000x ditambah 60.000y. Langkah kedua untuk menyelesaikan soal adalah dengan mencari daerah hasil penyelesaian. Kita misalkan 4x ditambah 2y kurang lebih atau sama dengan 60 adalah persamaan pertama, 2x ditambah 4y kurang lebih atau sama dengan 48 adalah persamaan kedua. Cara menggambarkannya yaitu dengan cara mencari koordinat atau titik koordinat dari persamaan tersebut. Kita tuliskan 4x ditambah 2y sama dengan, di sini kita akan mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan. Jadi tanda kurang lebih atau sama dengan kita ubah menjadi sama dengan 60. Kita misalkan x sama dengan 0, maka 4 kali 0, 0. Kita langsung saja tulis 2y sama dengan 60. Y sama dengan 30. Maka titik koordinat yang kita dapatkan adalah 0,30. Sedangkan kalau kita misalkan y sama dengan 0, maka 4x 2 kali 0, 0 sama dengan 60. X sama dengan 15. Maka titik koordinat yang kita dapatkan adalah 15,0. Persamaan kedua yaitu 2x ditambah 4y sama dengan 48. Kita misalkan x sama dengan 0, maka 2 kali 0, 0, 4y sama dengan 48. Y sama dengan 48 dibagi 4 yaitu 12. Maka titik koordinat yang kita dapatkan adalah 0,12.
Selanjutnya kita misalkan Y sama dengan 0, maka 2X ditambah 4Y atau 4 dikali 0, 0 sama dengan 48. X sama dengan 24. Maka nilai atau titik koordinat yang kita dapatkan adalah 24,0. Sekarang kita dapatkan 4 titik koordinat, yaitu titik 0,30, titik 15,0, titik 0,12, dan titik 24,0. Titik-titik ini akan kita gambarkan pada koordinat kartesius yang ada di sini. Pada persamaan pertama kita dapatkan titik 0,30. Kita gambarkan 0,30 titiknya di sini dan 15,0 titiknya di sini. Kedua titik ini akan kita hubungkan dan garisnya seperti ini. Pada persamaan kedua kita dapatkan 0,12. Kita anggap 12-nya ada di sini dan titik 24,0. Kita misalkan titik 24 ada di sini. Kedua titik tersebut juga kita gabungkan. Garis ini adalah persamaan pertama dan garis ini adalah persamaan kedua. Mana wilayahnya? Kita uji saja 0,0. Kita masukkan pada persamaan yang pertama. Kita misalkan 4 dikali 0, 0 ditambah 2 kali 0, 0 kurang lebih atau sama dengan 60. Maka daerah layak atau daerah yang diaksirnya yaitu yang mengarah pada titik 0,0. Kita aksir yang ini. Nah, sekarang kita lihat bahwa ada 4 titik pojok, yaitu di sini, ini juga ada karena dia berada pada potongan garis persamaan pertama dan persamaan kedua. Kita misalkan ini titik A, ini titik B, ini titik C, dan titik D. Titik A yaitu 0,0, titik B yaitu 0,12, titik C masih kita cari, dan titik D adalah 15,0. Langkah selanjutnya yaitu mencari koordinat titik C dengan cara eliminasi dan substitusi pada persamaan pertama dan persamaan kedua. Kita tulis di sini 4x ditambah 2y sama dengan 60 dan 2x ditambah 4y sama dengan 48. Kita akan eliminasi pada 2y. Persamaan pertama kita kali 2 dan persamaan kedua kita kali 1. Maka yang didapatkan 4x dikali 2 adalah 8x ditambah 2y dikali 2 adalah 4y sama dengan 60 dikali 2 adalah 120. Pada persamaan kedua kita kali 1, maka kita tulis ulang saja 2x ditambah 4y sama dengan 48. Kita kurang 8x kurang 2x adalah 6x. 4y dikurang 4y habis sama dengan 120 dikurang 48 adalah 72. X sama dengan 72 dibagi 6 adalah 12. Selanjutnya kita substitusikan nilai x pada persamaan pertama. Kita tulis 4 x
rumusnya 12 ditambah 2Y sama dengan 60. 4 dikali 12 adalah 48 ditambah 2Y sama dengan 60. Kita pindahkan 48 ke sebelah sini, jadi 2Y sama dengan, karena 48 pindah ke sebelah kanan, maka dia berubah menjadi minus, yaitu 60 dikurang 48 adalah 12. Maka Y sama dengan 12 dibagi 2 adalah 6. Maka koordinat yang kita dapatkan yaitu 12,6 untuk titik C. 12,6. Langkah terakhir yang dapat kita lakukan untuk menyelesaikan soal yaitu dengan titik uji f x, y sama dengan 80.000 x ditambah 60.000 y. Kita masukkan titik A 0,0, maka 80.000 dikali 0 ditambah 60.000 dikali 0, hasilnya adalah 0. Pada titik B 0,12, yaitu 80.000 dikali 0 ditambah 60.000 dikali 12, hasilnya adalah 720.000. Pada titik C 12,6, 80.000 dikali 12 ditambah 60.000 dikali 6, hasilnya adalah 1.320.000. Dan titik D 15,0 sama dengan 80.000 dikali 15 ditambah 60.000 dikali 0, hasilnya adalah 1.200.000. Maka nilai maksimum yang didapatkan berada pada titik C 12,6. Jadi kue 1 dan kue 2 yang dibuat agar menghasilkan penjualan yang maksimum adalah kue 1 jumlahnya 12 dan kue 2 jumlahnya 6. Jadi banyaknya kue 1 adalah 12 dan kue 2 adalah 6.